Selamat datang kembali di Saroha Podcast, di mana kamu dapat ngobrol, bincang santai, dan sharing banyak hal yang dapat memberikan informasi dan inspirasi untuk kita semua. Nah, untuk episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, tentunya dengan narasumber yang sangat inspirasi. Narasumber kita kali ini, beliau merupakan salah satu pejabat yang cukup terkenal di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, khususnya Kehumasan. Langsung saja kita sambut Pak Ardani. Oke. Buat teman-teman yang belum tahu nih, Pak Ardani saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Umum di Kanwil DJBC Sumatera Utara, sekaligus sebagai pelaksana tugas Kepala Kantor di KPPBC Belawan. Nah, luar biasa nih Pak, 2 jabatan sekaligus Bapak emban. Capek nggak tuh Pak, bolak-balik Medan Belawan nih? Enggak capek lah. Soalnya dinikmati. Oh, luar biasa sih. Namun buat teman-teman yang mau tahu nih, aku nih sangat salut sama Pak Ardani karena meskipun di tengah kesibukan beliau yang bukan hanya Medan Belawan, beliau juga keluar kota, beliau masih sempat-sempat menjalankan hobinya nih Pak. Mohon maaf kalau salah, hobinya nih kalau nggak fotografi, sepedaan, bahkan beliau memasak. Memasak buat pegawai, kurang ajar banget nih pegawainya nih Pak. Gimana nih Pak? Masanya itu supaya ingat dengan kampung halaman terus. Oh Jadi nggak gitu. minta pindah-pindah nanti. Kampung halamannya di mana nih Pak? Saya di Karanganyar di kaki Gunung Lawu. Oh, luar biasa sekali nih. Nah, tapi Pak mungkin bisa sharing ke kita. Kok Bapak bisa nggak capek nih, nggak habis baterai? Ah, Padahal nih kita nih kondisinya nih banyak banget anak muda yang mager banget nih Pak. Gimana tuh? apa ya? Kalau dibilang nggak capek, ya sebenarnya capek. Tapi mungkin karena sudah terbiasa dengan kegiatan, jadi saya jadi nikmat. Tubuhnya jadi nagih ya. Kalau kita diam saja gitu, rasanya tubuh saya kok malah jadi nggak enak. Jadi membiasakan saja untuk bergerak, untuk beraktivitas, sehingga ya tubuhnya menjadi terbiasa. Itu aja sih. Malah jadi capek kalau nggak beraktivitas ya Iya, Pak. betul. Jadi harus dibiasakan nih buat yang mager-mager nih belajar bergerak nih. Jangan diem aja di rumah main game ya Pak ya. Iya, betul. Olahraga, gali potensi diri ya Pak. Ya, Nah, untuk ngomong tema kita kali ini, Pak. Tema kita kali ini sangat menarik, sebenarnya terinspirasi dari story Pak Ardani itu sendiri. yang mana story-nya nih? Jadi Pak Ardani ini pernah nge-story, nge-repost sebenarnya, Pak, Iya. salah satu postingan influencer sebulan lebih yang lalu. Oh ya. Itu membahas tentang PNS terjebak hutang. Oh, ya. Nah, itu buat kami tertarik untuk Ya. membahasnya lebih dalam. Betul. Nah, menurut Bapak sendiri, kenapa sih harus PNS terjebak hutang? Kan sebenarnya banyak nih, sebenarnya bukan PNS aja yang Ya. suka ngutang nih. Ya. Tapi kenapa harus ada kalimat PNS nih, Pak? Karena begini, PNS di zaman saya dulu, kalau sekarang ASN ya. PNS di zaman saya dulu itu kan termasuk profesi yang tidak genit, tidak seksi. Maksudnya gini, dulu orang masuk PNS itu kan terpaksa, atau kalau masuk PNS itu lewat jalur tikus, Oh, karena KKN, karena bapaknya pejabat. iya. Nah, di era sekarang kan PNS itu, dan kemudian secara penghasilan kan jauh di bawah sekarang. Pengusaha. Iya, pengusaha atau pegawai swasta. Kamu tahu nggak, gaji saya dulu CPNS itu pertama kali itu 55.000. Wih, Terus kemudian gaji saya itu gaji dulu 88.000. Itu terus kemudian saat itu gaji saya lulus TAN itu, lulus Prodip itu dengan TC istilahnya, kalau sekarang Tukin itu 400.000. 100. Itu sudah di atas bapak saya yang PNS golongan 2A di Pemda yang bekerja sudah puluhan tahun. Sehingga dulu itu PNS itu ya bukan profesi yang diidam-idamkan. Kurang menarik. Kurang menarik, kurang seksi. Makanya banyak yang saat itu orang nggak mau jadi PNS, menjadi pegawai swasta dengan iming-iming gaji yang lebih tinggi. Namun era sekarang kan boleh dikatakan ASN itu secara penghasilan tidak kalah dengan swasta.
bahkan swasta yang nasional misalnya itu kan juga beda, tetap mereka mungkin lebih tinggi karena kita sifatnya kan massal ya seluruh Indonesia, sehingga jumlahnya juga kalau semakin banyak membebani APBN, sehingga ukuran dari pemerintah sekarang ini kalau menurut saya sudah jauh lebih Baik. baik gitu. Jadi makanya kemarin saya merepost dari itu karena saya teringat profesi PNS ini lekat dengan bank untuk kredit. Baru masuk langsung ditawarin kredit nih, Iya, bunga kecil gitu ya. ya, Nah, kalau kita itu kan era dulu memang karena kurang menarik dan kurang seksi ya, dan bahkan kecil banget ya Pak iya, biayanya. betul. Nah, kita kan nggak menutup yang sekarang, fakta yang sekarang bahwa gaji PNS sudah lumayan Iya, lebih enak lah iya, Pak bahasanya. Nah, anak-anak muda sekarang kita kalau lihat kebanyakan lebih ke gaya hidup. ya, Mereka berhutang untuk gaya hidup, apalagi kemudahan berhutang bukan hanya bank nih Pak. ya. Ada pinjam, ada Nah, paylater, ya, ada letter dan ya. segala-segala yang letter. Nah, itu menurut Bapak sendiri tuh gimana tuh? Jadi gini Prim, ini juga menjadi concern saya akhir-akhir ini. Karena beberapa pegawai usia muda seusia kamu itu saat ini dalam kondisi hutang sampai ratusan juta. Benar. Ada pegawai bea cukai yang harus diberhentikan dengan tidak hormat. Karena itu. Ada pegawai golongan 2B itu utangnya sampai 800 juta. Wah. Ini real nih. Ini cerita real, bukan cerita bohong ya, cerita real. Terus mereka ini karena terjerat judi online. Apa namanya itu? Yang misalnya pertandingan bola segala Iya. macam itu. Nah, tadi kamu nyinggung soal gaya hidup. Ini perlu menjadi perhatian kita bersama ya. Makan adalah kebutuhan. Iya, benar. Namun makan di mana itu menjadi sebuah pilihan. Saya makan di rumah makan terkenal itu kan dengan saya di warteg ya sama-sama mengenyangkannya. Iya. Cuman kita sering akhirnya karena gengsi, oke lah. Kalau sesekali saya juga sesekali melaksanakan, saya dengan anak istri makan gitu sebulan sekali, atau misalnya pas kumpul kita makan dulu nggak masalah. Tapi ada teman-teman yang karena gaya hidup, jadi dia mengharuskan, dalam tanda kutip mengharuskan dirinya untuk, wah di sana ada nih menu baru nih, coba. Kafe baru nih. Nah, ada kafe baru dicoba. Padahal ya sebenarnya dengan era sekarang itu bisa dipelajari. Makanya ini juga sekalian tips buat para generasi muda, terutama bapak-bapak lah. Nggak pakai CK ya, bapak aja, bukan bapak-bapak. Ada teman-teman saya yang sampai usia dewasa menikah udah punya anak itu masak nasi dengan rice cooker pun nggak bisa. Oh gitu. Iya, ini ada kejadian Ada. bener ini. Jadi kata dia, aku masak nasi itu tak colokin aja gitu. Iya. Tidak di on kan, sehingga ditinggal kemana-mana kan nggak mateng itu nasinya. Dia nah itu kan ya tidak perlu se ekstrim saya lah yang bisa masak ya. Tapi maksudnya gini, minimal dia bisalah kayak misalnya yang prinsip-prinsip gitu, bikin nasi goreng gitu, atau misalnya karena kan membuatkan makan buat anaknya itu rasanya lebih nikmat dibanding membelikan. Mungkin kita ingat waktu kecil dulu, masakan ibu itu adalah masakan yang paling enak. Masakan ibu itu saya mungkin akan sedikit bukan mendramatisir ya, kalau saya bercerita tentang makan, kenapa saya jadi senang masak, karena selalu ingat ibu saya itu pedagang nasi, pedagang warung soto, sehingga saya ketika saya memasak itu seperti ibu saya yang menggerakkan saya, sehingga kenapa saya tidak pernah capek kalau masak, meskipun orang-orang bilang repot banget sih masak, saya nggak pernah. Iya, mungkin kamu merasakan kan masak itu capek, tapi saya nggak pernah capek kalau masak, karena ya tadi karena ada energi yang wujud cinta yang tumbuh ya karena cinta. Terus karena kamu tadi ngomong ya ada tawaran-tawaran apa tadi, paylater gitu ya. Kalau dulu kita itu pegawai, bahkan pegawai Kementerian Keuangan itu wajar kredit jamak utang itu, tapi untuk menutupi kebutuhannya. Nah kalau sekarang kan secara hitung-hitungan kasar saya,
anak-anak muda Kementerian Keuangan, bea cukai itu nggak akan kekurangan dengan Iya, penghasilan dia sekarang. Asal tadi tidak ingin gengsi. gengsi ya. Gengsi. Karena kan kebanyakan dari orang-orang itu gengsi kan. Ada hal yang baru, kalau nggak tahu gengsi. Terus kemudian ada film baru nih, apa? Setan apa yang baru? Pengabdi Setan 2. Pengabdi Setan. Udah nonton belum? Ya kalau nggak nonton kan nggak masalah kan. Nah, Iya. cuman karena di circle kita ini ngomongin itu terus gitu, kalau nggak nonton Kayak kamu kurang Pak. update gitu Ya ya, Pak. gitu. Mungkin karena mereka tidak bisa membedakan mana keinginan mana kebutuhan. Ya kalau kebutuhan itu kan gini, eh, saya ulang lagi, makan itu kan kebutuhan, tapi makan di mana, launya apa, nah itu kan tinggal pilihan kita kan. Kalau kebutuhan itu kalau tidak dipenuhi bisa sakit, misalnya kalau kita Iya. nggak makan sakit, kemudian ya kita bisa mati misalnya gitu. Iya, Tapi kalau keinginan itu kan bisa ditunda. bisa ditunda, seperti handphone, mobil itu kan keinginan kita, Benar. alat transportasi, handphone, alat komunikasi, ini kan keinginan. Tapi merek, tipe itu kan yang ya kalau memang bisa pakai yang sudah asal lancar, ya kenapa harus pakai yang misalnya Yang baru. terbaru dengan, karena kan menuruti itu kan nggak pernah selesai ya. Iya. Ada merek baru, tipe baru terus gitu. Kira-kira gitu. Jadi harus bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan lebih Betul. tepatnya ya, Ya. Pak. Nah, kalau kita ngomong juga hutang, tadi Bapak nyinggung sendiri kan tentang kayak itulah tadi kebutuhan, memang ini dan segala macamnya. Gimana dengan generasi yang terjebak di generasi sandwich, Pak? Oh ya. Nah, itu dia harus memenuhi kebutuhan orang tuanya, kebutuhan saudaranya, Ya. mungkin yang berkeluarga pun dia memenuhi kebutuhan istri anaknya, Ya. masih menanggung yang lainnya. Itu menurut Bapak sendiri gimana? Kalau soal itu kan sama dulu juga. Ini kan kayak berulang. Saya jadi Iya. ingat dulu saya juga punya gaji, kemudian saya juga punya adik, punya orang tua yang ya biasanya orang tua tidak pernah akan menuntut kamu harus ngasih aku sekian Iya. setiap bulannya. Bagi dia ketika anaknya sudah mandiri itu sudah kebahagiaan yang luar biasa. Jadi menurut saya generasi sandwich sekarang ini kan seperti saya tahun 90-an dulu, sama lah, usia-usianya sama. Jadi ketika dulu kami juga hal seperti itu, apakah dulu enggak ada teman? Ada, dulu teman saya yang terjebak hutang sampai anu juga ada. Ada. Nah ini kan juga berulang lagi. Jadi makanya saya termasuk orang desa, karena saya nggak pernah punya kartu kredit. Woi. Saya kalah berarti. Karena saya termasuk yang kalau nggak punya ya nggak usah beli gitu loh. Masa gini, kan sering kali gini nih, apalagi sekarang ya, kalau dulu kan masih pakai selebaran apa itu, leaflet itu gitu. Iya. Apa namanya itu, punya kartu kredit ini gitu. Oh iya. Kalau nanti kamu punya kartu kredit, kamu bisa di launch gitu-gitu misalnya lah gitu Iya. ya atau gitu. Nah, saya termasuk yang tidak bisa. Jadi saya itu seumur-umur saya tuh kayak sampai umur saya sekarang 52 tahun punya kartu kredit itu ketika saya menjadi kepala seksi P2 di Pekanbaru, karena saya butuh untuk apa ya, untuk mobilitas gitu. Setelah saya itu rasa saya nih kok jadi mengganggu, ya saya Iya. nggak pakai lagi. Nah, masa gini, godaan-godaan seperti kamu bilang tadi ada Paylater, paylater, SPP terus kemudian ada pinjam. segala macam itu kan sebenarnya memang kita tadinya misalnya di rumah nggak ada kerjaan, Iya. lagi mager, terus scroll IG, scroll medsos, muncul itu. Yang tadinya kita nggak tahu, jadi pengen tahu. Iya. Terus kemudian seperti ada yang menggerakkan kita untuk ngeklik itu kan. Kemudian setelah Bunganya kecil ngeklik, nih. nah kan semuanya kan karena penasaran Iya. kan. Sehingga ini bagi saya kenapa generasi sekarang ini juga saya istilahkan memutar yang dulu, karena dulu juga begitu, cuman kalau sekarang kan karena kemajuan teknologi dari Lebih rumah modern. ya gampang. Jadi sebenarnya tadi kita hanya bisa dikendalikan diri sendiri, dan tentunya ketika seperti kamu sudah berkeluarga harus komunikasi dengan pasangan. Ini apa sih kebutuhan kita? Oh, rumah. Oh ya, kalau rumah
Berarti apakah harus kredit? Ya kalau memang harus, bagaimana solusinya? Iya. Saya bisa cerita sedikit teman saya yang tidak kredit untuk punya rumah. Tapi ada juga teman saya yang terjerat kredit untuk membeli rumah. Itu masih mending. Ada teman yang tadi kredit untuk memenuhi keinginan saja, main game online, main judi. Nah, ini yang bahaya. Ini yang bahaya adalah ketika tidak bisa terkendali. Apalagi mohon maaf ya, sekarang dengan penghasilan di Kementerian Keuangan, anak-anak muda itu kan biasa istrinya top up gitu ya. Iya. Top up diamond, Top up top up. top Karena up sekarang GoPay. atasan langsung nggak perlu lagi. Kalau dulu saya Iya. seperti usia kamu itu mau kredit harus ada sign dari kepala ACC atasan kepala langsung. kantor. Nah, sehingga bisa terpantau. Sekarang kan enggak. Mereka bisa langsung aja gitu. Jadi untuk generasi-generasi sekarang memang harus bisa menahan diri. Ada juga yang mohon maaf ya, yang mereka bermain saham gitu segala Saham. macam. Saya juga termasuk orang yang tidak pernah bermain itu. Bahkan ada pejabat bea cukai yang tidak punya asuransi. Dia mengasuransikannya dengan memberikan ke anak-anak yatim, ke panti asuhan. Karena dia yakin, ya saya pasti nanti akan ada yang mengcover, yaitu Allah yang Maha Kuasa. Dia bilang gitu. Sehingga ini juga menjadi sebuah pelajaran yang beberapa pejabat bea cukai yang sekarang ada eselon 2, eselon 3 itu ada yang saya tahu mereka tidak punya asuransi. Dan asuransi ini juga banyak menjebak kita kan. Saya termasuk yang nggak punya asuransi juga. Meskipun saya gini, saya karena memang ya anaknya banyak, jadi waktu itu awal-awal asuransi ya Pak, pernah ikut asuransi, tapi terus kemudian saya kok rasanya saya nggak nyaman. Karena memang kebetulan gini, saya tidak pernah nyaman berhubungan dengan bank, dengan dunia riba ya. Makanya kalau sekarang lagi rame pesulap merah, Iya, pesulap dia merah. di podcastnya dengan Ari Untung mengatakan kan bapaknya itu terjerat riba yang mobilnya 7 hilang. Makanya dia termasuk orang yang tidak mau bersentuhan dengan dunia riba. Nah mungkin ini juga sebagai sebagai inspirasi. Karena banyak teman-teman yang bisa kok tanpa harus memaksakan dirinya. Karena seringkali gini, kita memaksakan aja lah. Iya. Dan tidak mengukur kemampuan. Iya. Karena nanti dapat tukin, Iya. nanti dapat bonus tahunan. Iya. Gitu. Nanti dapat lain-lainnya. Iya betul. Padahal belum tentu selalu ada ya Pak. Iya itu gitu. Nah tadi karena Bapak udah bahas saham, nah agak sedikit menarik lagi nih untuk saya bahas lagi nih. Nah ini kan banyak banget anak muda yang lagi berlomba-lomba untuk investasi Pak. Ya. Sekarang investasinya tuh banyak hal, jadi bukan hanya investasi. Kalau dulu kan terkenalnya emas, Iya. rumah, tanah. Iya. Sekarang itu lebih kayak main kripto gitu Iya. kayak. Nah itu gimana menurut Bapak? Karena mereka punya pemahaman dan keyakinan bahwa itu akan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar nantinya. Iya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga yang sampai berhutang hanya untuk melakukan saham itu. Iya. Nah, menurut Bapak sendiri itu gimana? Saya begini, asal tidak mengganggu kinerja dia, itu nggak masalah. Tapi saya pernah lihat di tengah dia bertugas, dia sambil Trading. Nah itu kan nggak boleh. Saya selalu mengatakan silahkan mau bisnis apapun, asal jangan menduakan bea cukai. Mau bisnis konvensional, mau bisnis modern, asal bea cukai itu nggak mau diduakan. Jadi ketika kamu mau ya kan ada mekanisme lain ya, kayak misalnya yang di JPK itu ada kita surat utang negara. Ya. Nanti kapan-kapan perlulah kita panggil Pak Profesor Denny Ridwan yang Direktur Sun itu untuk jadi narasumber kita untuk menjelaskan. Saya bisa nanti minta tolong dia. Jadi gini, kebanyakan kita kan ya mungkin adrenalinnya naik ya, anak muda itu tertantang. Wah, tapi dia lupa bahasanya tugas utama dia adalah bekerja. Kalau misalnya dia bisa membagi waktu, misalnya dia malam, sore ya silahkan. Tapi saya pernah lihat sendiri di tengah jam kerja dia ambil trading itu kan nggak fokus. Jadi tadi balik lagi, ya bea cukai nggak mau diduakan. Kalau kamu memang mau full itu, pilihannya adalah kamu titipkan, dikelola oleh profesional,
atau kamu ya resign sekalian gitu. Iya. Mungkin gini, eh, tadi kan rasanya kalau saya main Krip- Trading kripto trading itu gitu, saya akan dapat keuntungan yang yang besar besar. sekali gitu. Namun jangan lupa bahwasanya ya rasa penasaran itu seringkali menjerumuskan, menjebak, dan itu yang berbahaya. Ketika teman-teman, wah aku berhasil nih gitu, Iya. wah dapat 100 nih, kan pasti maksudnya kan tertantang kan, jiwa Iya. mudanya tertantang. Nah terus ketika dia kejeblok, dia akan berusaha apa ya, menarik lagi, dan itulah yang seringkali menjadikan dia lupa tugas dia sebagai Bea cukai. pegawai bea cukai gitu. Jadi tetap nggak masalah sebenarnya, Iya, yang penting dia tetap mengutamakan pekerjaan iya, utamanya sebagai bea betul. cukai. Nah, kita udah bahas terkait tadi investasi, generasi sandwich, bahkan kripto dan segala macam, dan SP letter nih Pak. Ini PNS. Kita akan membahas tidak menutup kemungkinan pensiunan. Oh ya, Bahkan yang mau menjelang pensiun, betul. baru mau menjelang pensiun sebulan kemudian udah tawarin, ini Pak ada kredit pensiunnya. Nah, dan tidak menutup kemungkinan banyak banget pensiunan yang terjebak hutang itu Pak. Ya, Nah tuh biasanya kasusnya kenapa sih Pak sampai banyak pensiunan yang terjebak hutang itu? jadi kalau di PNS itu kan ada daftar penerima calon pensiun, DPCP, dan sekarang bahkan ada diklat untuk persiapan masa pensiun. Itu istilahnya lebih ke psikologisnya dia untuk apa ya, supaya nanti setelah dia pensiun dia tidak down, tidak post power syndrome. Ya tadi mungkin saya kasih contoh beberapa senior bea cukai yang tidak usah level pejabat ya, level pelaksana itu saya lihat sekarang ya hidupnya aman-aman saja. Aman-aman saja maksudnya gini, dia masih sehat, kemudian juga masih Produktif. bisa produktif itu. Tapi ada juga pegawai bea cukai yang mohon maaf nih, dulu pejabat, pensiun pun nggak punya rumah, miris banget. Mungkin juga iya, kalau saya bawa ke istilah saya adalah mungkin nggak ada keberkahan di sana. Iya. Nggak ada keberkahan sehingga kelihatannya banyak. Tapi ya ketika Allah cabut itu gampang saja kan, hilang Iya. plung gitu. Makanya saya terinspirasi ada senior bea cukai yang dia mah, saya nggak pernah percaya dengan asuransi kok. Wong saya itu punya Allah yang akan mengasuransi saya. Jadi dia Masya Allah. menyumbangkan atau dia rutin menjadi donatur untuk anak Yang yatim membutuhkan. gitu. Sehingga itu menjadi salah satu inspirasi saya supaya ketika nanti pensiun tidak lagi bekerja, tidak terjebak pada dunia hutang, atau ya malah kadang tadi istilahnya ini Pak ada kredit persiapan pensiun. Nah ini yang harus kita tahan, karena kan ini karena menjadi apa, seperti tadilah tubuhnya nagih. Kalau Iya, biasanya sudah sering dengan kehidupan yang plafonnya mewah. gitu ya, sekarang dia begitu. Itu yang mungkin harus kita kita camkan benar. Dan memang banyak nih pelajaran dari para senior bea cukai saja lah yang bisa kita ambil petik hikmahnya, yang dulunya itu biasa-biasa saja atau bahkan bukan orang pejabat gitu, saat ini bagus banget hidupnya. Ada orang asli batu bara ya. Iya. Itu nanti kapan-kapan saya cerita dia hanya pelaksana kasubsi lah kalau sekarang, PBC ya. Itu anaknya 4, 2 dokter, 2 sarjana. Kuliahnya anaknya itu UI, ITB, Undip, UI, ITB, Undip, U-nya 2 kalau nggak salah. Pokoknya dari segi itu saya lihat dia bahkan saya iya berhasil. Tapi ada juga mohon maaf nih yang pejabat tinggi yang anaknya tidak bisa dijadikan contoh gitu. Nah ini kan tadi keberkahan tadi yang mungkin harus dijadikan patokan.
Dan senior-senior saya dulu lebih banyak, lebih parah lagi. Kalau sekarang ini kan saya mengalami, kan saya masuk bea cukai dari 92 ya. Jadi Ya. zaman era sebelum reformasi. Sehingga banyak sekali yang perilaku-perilaku negatif yang dibenarkan dalam tanda kutip. Kalau sekarang kan orang mau mengajak tidak benar itu aneh di bea cukai kan. Iya, Jadi sudah lebih kondusif lah gitu. lebih baik Iya, dibanding sebelumnya. Jadi memang itu dari diri kita lagi ya Pak. ya, Apa yang kita tabur itulah yang kita tuai ya. ya, Entah itu nanti kita bisa lihat lewat anak-anak kita ya. gitu ya Pak. Luar biasa sekali untuk acara kali ini dan tema kita kali ini, dan gak salah juga nih narasumber kita Pak. Kali ini nih sangat inspirasi. Nah, tak terasa nih Pak, kita sudah di penghujung waktu Yep. nih. Mungkin Bapak bisa sampaikan kesan, pesan, atau mungkin close statement buat teman-teman semua, baik itu yang bea cukai maupun yang bukan pun. Silakan Pak. Terima kasih, Prima. Jadi untuk generasi muda bea cukai terutama, saya hanya ingin berpesan bahwasanya kita harus bisa membedakan dengan cermat mana kebutuhan, mana keinginan. Ketika kita sudah bisa membedakan itu dengan cermat, maka langkah hidup kita akan lebih tertata. Biarkan teman seangkatan kita misalnya sudah punya ini, punya itu, dan kita belum, dan kita jangan emosi. Karena masing-masing orang sudah punya strategi di kehidupan masing-masing. Ada yang orang bahagia ketika ada model handphone baru berganti, ada mobil baru berganti, tapi ada orang yang bahagia ketika dia bisa mengajak orang lain berbuat kebaikan. Ada yang menjadi istilah sekarang influencer, ya. Tapi ada juga orang yang dia puas banget ketika ada hal-hal terupdate, dia langsung bisa tahu. Namun demikian, satu yang harus benar-benar dicamkan, pegang betul mana itu kebutuhan, mana itu keinginan. Sehingga ketika ada godaan-godaan di luar, ada tarikan-tarikan duniawi, kita bisa menahannya. Kalau kata beberapa sahabat saya yang aktif di dunia masyarakat tanpa riba, dia mengatakan kita nggak akan mati kalau kita tidak berhubungan dengan bank. Dan bagi saya instrumen bank bukan untuk dihindari 100%, namun demikian kita harus hati-hati karena mereka punya sistem yang memang mengharuskan dia menyalurkan kredit kan. Hanya saja kita harus bisa memilah dan memilih mana yang saya harus kredit untuk keperluan, mana yang hanya sekedar gaya hidup, sehingga kita tidak terjebak pada hedonisme, tidak terjebak pada kesenangan belaka tanpa perhitungan, sehingga kita hanya akan menjadi orang yang menyesal di kemudian hari gara-gara memperturutkan nafsu saja. Mungkin itu saja, Prima. Terima kasih, selamat beraktivitas. Kita beri tepuk tangan dulu buat narasumber kita. Sangat-sangat inspirasi buat teman-teman semua. Nah, gimana nih tema kita kali ini? Sangat menarik bukan? Nah, jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe, dan share ke teman-temanmu semua. Dan buat teman-teman yang baru banget join ke YouTube kami, jangan lupa klik tombol lonceng untuk update informasi terbaru terkait bea cukai. Sampai jumpa di episode berikutnya.